Halo, selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penilaian dan analisis pasar internasional. Dalam melakukan penilaian dan penganalisisan pasar, ada dua istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah environmental scanning atau pemindaian lingkungan, yaitu suatu prosedur di mana suatu perusahaan memindai dunia untuk mengamati perubahan dalam kekuatan-kekuatan lingkungan yang mungkin memengaruhinya. Yang kedua adalah market screening. Ini adalah sebuah versi dari pemindaian lingkungan, sebuah versi dari environmental scanning, di mana perusahaan mengidentifikasikan pasar-pasar yang diinginkan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan lingkungan guna mengeliminasi pasar-pasar yang kurang diinginkan. Pertanyaannya adalah, mana yang dilakukan terlebih dahulu? Environmental scanning kah atau market screening? Jawabannya adalah environmental scanning dulu, lanjut ke market screening. Tadi, setelah melakukan pemindaian lingkungan atau environmental scanning, perusahaan melakukan market screening atau penyaringan pasar. Ada dua jenis penyaringan pasar. Yang pertama adalah penyaringan negara, yang kedua adalah penyaringan segmen. Penyaringan negara atau country screening adalah menggunakan negara sebagai dasar seleksi pasar negara. Sedangkan yang kedua, penyaringan segmen, di sini segmen screening menggunakan segmen-segmen pasar sebagai dasar seleksi pasar. Apakah itu? Saya akan jelaskan lebih jelas di slide-slide berikutnya. Tadi di slide sebelumnya, saya membahas mengenai ada dua jenis penyaringan pasar. Yang pertama adalah penyaringan menggunakan negara sebagai dasar penyaringan. Nah, slide ini membahas hal itu. Ada 6 urutan penyaringan negara. Yang pertama adalah penyaringan awal, melihat potensi kebutuhan dasar. Potensi kebutuhan dasarnya apa? Yang kedua, penyaringan kedua, melihat kekuatan keuangan dan ekonominya. Penyaringan ketiga, melihat kekuatan politik dan hukum. Penyaringan keempat, melihat kekuatan sosiokultural. Penyaringan kelima, melihat kekuatan kompetitif atau persaingannya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah seleksi akhir untuk pasar baru dengan melakukan kunjungan lapangan, misi dagang dan pameran, serta riset lokal. Saya akan berikan contohnya. Contoh untuk penyaringan negara, teman-teman ingat ya, kata kuncinya adalah negara sebagai dasar penyaringannya ya. Misalnya saya adalah produsen pendingin ruangan AC, maka untuk penyaringan awal saya akan mencari negara-negara yang memiliki iklim panas. Misalnya saya berhasil nih mendapatkan data 50 negara beriklim panas. Apakah saya akan langsung masuki 50 negara tersebut? Jawabannya tidak. Saya harus memasuki step kedua, penyaringan kedua, kekuatan keuangan dan ekonomi. Misalnya, AC yang saya jual tersebut seharga dalam rupiah ya, 3 juta rupiah. Nanti akan dikonversi ke mata uang masing-masing negara. Nah, ternyata dari 50 negara yang akan saya tuju, hanya 30 negara yang sanggup membayar AC dengan harga 3 juta rupiah. Maka tereliminasilah 20 negara, tersisa 30 negara saja. Masuk ke step ketiga, penyaringan ketiga, kekuatan politik dan hukum. Dicek nih, adakah atau tidak hambatan masuknya, adakah atau tidak hambatan pengiriman keuntungan, dan seperti apa kestabilan kebijakan di negara tersebut. Hindari negara yang sulit untuk masuk, barrier-nya terlalu tinggi. Lalu hindari juga negara yang di saat kita sudah berbisnis, mau kirim laba ke negara asal kita, dipersulit. Lalu hindari juga negara yang secara kebijakan
tidak stabil karena berbahaya bagi bisnis kita. Misal semula nih peraturannya penanam modal asing PMA pajaknya 15%, bulan depan naik 20% dan seterusnya. Hindari negara-negara yang seperti ini. Tersisa hanya tinggal 20 negara di step ketiga. Masuk ke step keempat, penyaringan keempat berhubungan dengan kekuatan sosiokultural. Misal nih AC yang saya buat, saya menggunakan beberapa simbol atau angka atau warna yang menjadi hal-hal tabu di beberapa negara yang tadi sisa 20 negara tersebut. Maka tereliminasi 10 negara. Tinggal sisa 10 negara lagi, 20 minus 10 sama dengan 10. Nah, ternyata 10 negara ini bisa menerima dari segi warna, simbol, angka, dan lain sebagainya. Singkat cerita, masuklah ke penyaringan kelima, kekuatan kompetitif. Membahas mengenai persaingan. Hindari negara-negara yang sudah sengit persaingan dalam industri AC, pendingin ruangan. Mengapa? Kita sebagai pemain baru belum tentu bisa menembus pasar tersebut. Akan membuang waktu, tenaga, dan juga uang. Maka hindarilah negara yang sudah sengit tingkat persaingan dalam industri tersebut. Tersisa 5 negara, misalnya ya. Masuk ke step terakhir, seleksi akhir untuk pasar baru. Kita harus sebaiknya nih ya, kita harus kunjungi secara nyata 5 negara tersisa ini untuk melihat benarkah mereka mampu untuk membeli dengan harga sekian, benarkah stabil politiknya, benarkah mudah masuknya, benarkah mudah mengirimkan laba, benarkah mereka suka warna itu, angka itu, simbol itu, persaingannya rendah. Intinya harus datangi secara fisik dengan tujuan mengonfirmasi dari step ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Caranya bisa dengan kunjungan lapangan, mengikuti misi dagang dan pameran, dan juga riset lokal. Ternyata setelah melakukan seleksi yang ke-6 ini, seleksi akhir, hanya tersisa 2 negara dari semula 50 negara di step ke-1. Maka 2 negara inilah yang layak untuk dimasuki. Nah, selanjutnya teman-teman, tadi kan masih ingat ya, di 2 slide sebelumnya membahas mengenai ada 2 jenis penyaringan pasar. Yang pertama adalah penyaringan berdasarkan negara. Tadi ada 6 urutan teman-teman ya di slide yang sebelumnya. Dan untuk slide yang ini dibahas yang penyaringan segmen. Segmen sebagai dasar penyaringannya, bukan negara. Segmen bisa lebih luas dari negara, bisa lebih kecil dari negara. Saya akan bahas nanti teman-teman ya. Ada kriteria untuk penyaringan segmen. Yang pertama adalah dapat didefinisikan, kedua besar, ketiga dapat diakses, keempat dapat dilakukan, kelima dapat ditangkap. Ini sebenarnya di mata kuliah MP di bagian bab segmentasi sudah dibahas. Jadi seharusnya kalian sudah paham mengenai apa isinya. Dan juga teman-teman, beberapa literatur memberikan kriteria yang berbeda, tetapi untuk di Bisnal 5 kriteria ini. Jadi jangan bandingkan, Bu, di buku A seperti ini, di buku B seperti ini di buku Bisnal teman-teman ya. Saya akan jelaskan untuk kelima-limanya. Yang pertama, dapat didefinisikan artinya dapat diukur, dapat dikuantitatifkan. Jangan melakukan kriteria penyaringan segmen dengan bersifat kualitatif. Contoh, saya meminta staf saya untuk mensurvei segmen A, B, atau C yang akan saya masuki. Setelah 2 minggu datang nih staf saya ke ruangan saya mengatakan, segmen B, Bu. Saya tanya kenapa? Oh iya, karena kita kan akan menjual produk kopi nih, Bu. Segmen B itu sangat suka sekali dengan produk kopi. Saya tanya, sesuka apa? Sangat suka sekali. Lah, saya terus tanya, sesuka apa? Iya, pokoknya sangat suka sekali, Bu. Nah, pertanyaannya adalah, sangat suka sekali di benak staf saya dengan di benak saya, apakah sama? Belum tentu. Jadi jangan gunakan yang bersifat kualitatif, teman-teman, tapi gunakan yang bersifat kuantitatif. Contoh, oh, penyuka kopi di segmen A 10 orang, di segmen B 50 orang, di segmen C 20 orang. Artinya betul nih bahwa segmen B itu lebih banyak populasi penyuka kopi dibandingkan segmen A dan C. Maka pilihlah segmen B. Saya dan staf sepaham dalam hal ini bahwa angka 50 itu di segmen B lebih besar dibandingkan dengan angka di segmen A dan di segmen C. Dapat didefinisikan, dapat diukur, dapat dikuantitatifkan.
Yang kedua besar berhubungan dengan hitung-hitungan bisnis. Jadi masukilah sebuah segmen yang mana akan memberikan laba yang cukup besar dibandingkan dengan segmen-segmen lainnya. Apa indikatornya? Carilah segmen yang secara populasi besar karena calon konsumennya pun akan banyak teman-teman dalam hal ini. Atau carilah segmen yang memiliki daya beli potensial yang besar. Intinya adalah cari yang besar. Yang ketiga, dapat diakses berhubungan dengan saluran distribusi, teman-teman. Jadi, sesulit apakah atau semudah apakah perusahaan kita dalam mendeliverikan value atau nilai sampai ke tangan konsumen? Seperti misalnya Swiss dengan topografinya yang pegunungan, itu kan sangat sulit untuk mengaksesnya. Maka biayanya pun akan menjadi mahal. Dan yang terbeban adalah konsumen. Jadi, hindarilah segmen yang bisa dibilang sulit untuk diakses ya. Yang keempat dapat dilakukan berhubungan dengan 4P, Product, Price, Place, and Promotion. Tadi yang place-nya saya sudah bahas, nomor 3 ya, dapat diakses ya. Produknya, pastikan segmen yang kita tuju cocok dengan produk yang akan kita tawarkan. Lalu harganya, price-nya affordable, dapat dijangkau oleh segmen yang akan saya tuju. Place, tadi saya sudah bahas nomor 3. Promotion-nya, pastikan promosinya harus pas dengan segmen tersebut. Contoh misalnya ada sebuah segmen yang suka buy one get one free, produk yang sama. Misalnya beli produk pelembab wajah, dapat pelembab wajah juga dengan ukuran yang sama, size yang sama. Ada juga segmen yang lebih menyukai diskon misalnya. Ada yang lebih menyukai cashback. Nah, hati-hati. Masuk sebuah segmen, perhatikan promosi apa yang mereka sukai agar pas dengan segmen yang akan kita tuju. Yang kelima, dapat ditangkap berhubungan dengan tingkat persaingan. Jadi, masukilah segmen yang tingkat persaingannya belum terlalu sengit. Mengapa? Karena kita akan sia-sia membuang waktu, tenaga, dan juga uang di saat memasuki sebuah segmen yang kita sudah sadar dari awal tidak akan dapat mengalahkan pesaing yang sudah ada di industri tersebut. Jadi, hindarilah segmen yang sudah tinggi tingkat persaingannya. Tadi di awal saya mengatakan segmen bisa lebih luas dari negara, bisa lebih kecil dari negara. Contohnya misalnya yang lebih luasnya, saya ingin merujuk kepada segmen Timur Jauh. Timur Jauh ini bukan hanya satu negara isinya, tapi ada negara Jepang, China, dan juga Korea. Jadi 3 negara ini digabungkan menjadi segmen Timur Jauh misalnya. Lalu segmen lebih kecil dari negara juga bisa, misalnya Spanyol kan tidak semuanya beragama Katolik dan juga Kristen, tapi ada juga yang Muslim. Maka apabila saya ingin memasuki segmen Spanyol, menjual makanan yang tidak halal, saya tidak bisa menggapai satu Spanyol secara utuh, tetapi hanya sebagian Spanyol saja. Jadi dalam hal ini segmennya lebih kecil dibandingkan Spanyol sebagai negara secara utuh. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai menilai dan menganalisis pasar. Semoga dapat diterima dengan baik oleh teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung ke dosen di masing-masing kelas. Terima kasih.